meningkatkan eksistensi diri. Bisa juga kan untuk kalau kalian punya percakapan di bidang pengembangan web gitu ya, bisa juga seperti itu. Bisa juga kalian pengen menunjukkan portofolio ke orang lain, ya itu juga bisa. Jadi portofolio itu berarti adalah hasil-hasil pekerjaan kamu atau hasil-hasil proyek kamu itu kita sebut sebagai portofolio gitu ya. Nah, kalau tempatkan filenya itu di internet ya, let's say atau katakanlah di web atau di cloud gitu. Nah itu kalian nggak perlu pusing misalkan Pak, apakah saya harus install web LMP atau XMPP gitu di internet, nggak usah. Biasanya penyedia server itu dia sudah disettingkan semua atau dikonfigurasi semuanya gitu, jadi kita nggak perlu khawatir, kecuali kalian belinya itu server yang kosong atau hosting yang kosong ya. Server yang kosong itu disebut biasanya unmanaged server. Unmanaged server itu berarti servernya itu nggak di-manage oleh si penyedia hostingnya gitu loh. Jadi kita sendiri yang harus ngatur. Kalau saya sih biasanya belinya yang unmanaged. Jadi unmanaged itu saya bisa mendapatkan bergiga-giga tempat penyimpanan. Selain itu juga saya bisa bebas untuk mengolah tempat tersebut untuk ditempatkan apa aja, dan saya nggak harus bagi-bagi dengan orang lain. Jadi kalau misalkan kalian beli yang share server gitu ya atau share hosting, itu kalian paling bisa mendapatkan 1 giga, dan 1 giga itu kalian menggunakan server yang sama dipakai oleh orang lain. Jadi namanya share hosting itu kan host share dengan orang lain ya, jadi tempat penyimpanannya itu bareng-bareng sama orang lain. Jadi kapasitas kecil ya, pilihan aja sebenarnya, tergantung dari website yang mau kita post di cloud tersebut. Kalau kita memang mau handle secara bebas, pengen handle sendiri gitu ya, juga karena saya masih belajar, saya masih pemula, aku nggak mau repot mikirin yang kayak gitu, jadi tinggal pakai saja sama penyedia hostingnya gitu. Bisa juga seperti itu, tinggal pilih yang kita di. Saya juga awal-awal biasanya pilihnya yang mudah seperti itu ya, karena buat belajar atau buat mungkin juga ya, misalkan pengunjung situs itu masih di bawah 1.000 ya, cocok pakai yang yang versi share hosting. Nah, oke, sejarahnya ya, jadi PHP ini pertama kali dikembangkan oleh seorang programmer bernama Rasmus Lerner ya pada tahun 9. Nah, selanjutnya Rasmus ini merilis kode sumber tersebut secara umum ya, untuk umum, dan menamakannya itu PHP, sehingga banyak pemrograman tertarik untuk ikut mengembangkan PHP ya. Nah, terus pada tahun selanjutnya, tahun 97 ini perusahaan bernama Zen ini mengembangkan PHP itu menjadi lebih baik ya. Ini Zen ini adalah salah satu perusahaan juga yang di bidang internet ya, namanya Zendesk ya kalau nggak salah ya, namanya Zendesk ini. Dia membuat produk-produk, salah satunya itu untuk CRM atau Customer Relationship Management ya, untuk misalkan pelayanan kepada pelanggan. Softwarenya adalah yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dunia, salah satunya ada produk dari Zendesk ini ya, untuk helpdesk, untuk layanan ke pelanggan itu yang menggunakan Zendesk ini, salah satu vendor ya juga gitu. Nah, cara kerjanya ini kode PHP diproses melalui pemrosesan dari sisi server. Makanya PHP disebut sebagai script server side nih, sehingga kode PHP tidak bisa diberikan langsung ketika ada permintaan dari klien. Nah, ini bedanya seperti yang HTML. Ketika kamu bikin sebuah file ya, namanya index.html, dan kamu buka secara langsung, itu langsung muncul hasilnya. Jadi misalkan kamu menulis sesuatu atau menuliskan script HTML gitu ya, itu langsung muncul hasilnya seperti yang kamu bikin ya. Nah, berbeda dengan PHP. Jadi kalau PHP itu dia nggak bisa berjalan dari sisi klien, tapi dia harus berjalan dari sisi server. Makanya kita butuh install namanya XMPP ya. Jadi XMPP ini di dalamnya sudah bisa membaca PHP, sudah bisa membaca database gitu ya. Jadi adalah salah satu tool yang lengkap untuk pembuatan website menggunakan XMPP ya, biasanya digunakan untuk komputer lokal. Nah, contohnya seperti ini, kalian bikin HTML, yang ketika kalian bikin HTML gitu ya, kan ini index terus HTML.
Waduh. Ya, contoh misalnya seperti ini ya, Hello World ya. Karena dia berjalan dari sisi klien, yang penting itu dia ada browsernya, dia langsung muncul seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin PHP ya, tentang PHP itu biasanya diawali dengan ini ya, tanda tanya ya, terus ditutup lagi. Nah, biasanya di beberapa kasus ada juga yang menuliskan di sini, intinya PHP itu sama aja, mau ditulis PHP, mau ditulis PHP, sebenarnya bisa ya. Nah, terus echo, nah, nah ketika kita pengen menjalankan HTML ini di browser, dia nggak bisa muncul ya Hello World yang dua tadi ya, karena memang dia harus berjalan dari server, makanya kita butuh namanya web server untuk lokal. Nah, ada XMPP, LAN, WAV gitu ya, tinggal kita start aja. Nah, setelah start, ini kalian harus download dulu dan install ya, biasanya ada di drive C biasanya. Installernya biasanya ada di drive C gitu di sini. Nah, kalian bisa cari drive C di sini ya. Kalau saya karena drive C yang penuh ya, jadi saya pindahkan di sini. Nah, saya bikin folder namanya PHP1 ya. Nah, kalau misalkan kita mau akses PHP gitu, file extensionnya juga kita harus ganti ke PHP. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini ya, maksudnya ya, PHP sama ya. Cuma kita ganti extensionnya aja. Nah, sekarang kita coba buka lokalnya ya. Localhost. Miring PHP1 ya. Nah, kalau di kalian nggak perlu titik 281 ya. Cukup, kalian cukup ini apa namanya, kalian cukup localhost saja terus garis miring foldernya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, muncul Hello World dan Hello World 2. Nah, ini membuktikan kalau misalkan PHP itu hanya bisa berjalan dari sisi server gitu, dari sisi ditempatkan di file web server. Tapi kalau misalkan di akses aja secara langsung dari sisi klien, ini nggak bakal muncul. Maksudnya dari sisi klien itu dari browser yang langsung di double klik kayak gitu ya, filenya dibuka gitu, nggak bisa. Jadi paham ya antara cara kerja dari PHP dan HTML ya. Nah, untuk bahasa pemrograman ini sebenarnya ada banyak ya, selain PHP ini ada juga ASP, ada JSP, terus apa lagi, ASP.NET ya. Jadi biasanya bahasa-bahasa itu adalah tergantung dari vendor-vendor atau komunitas besar yang membuatnya. Contohnya kalau PHP ini dibuat oleh komunitas ya, yang tadi disebarkan secara komunitas dan open gitu ya, tidak berlisensi, kalian menggunakan bahasa tersebut. Ada juga yang dikembangkan atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar atau vendor besar seperti Oracle dan Microsoft. Nah, terus ini dan di aplikasi sistem operasi Windows, bikin Microsoft Office, dia juga bikin bahasa pemrograman AS ya, ini dengan aktif server page gitu ya, biasanya digunakan untuk buat website ya kan Microsoft, dan biasanya berlisensi atau bayarnya ya. Untuk membuat softwarenya itu berbayar gitu, makanya khusus oleh Microsoft. Dan kalau misalkan Oracle, dia bikin sendiri juga namanya JSP atau Java Server Page gitu ya, berbasiskan Java. Jadi contohnya Android, Java atau JavaScript atau ya Java, bahasa Java atau Android gitu ya. Pemrograman buat bikin aplikasi Android itu berbasis Java. Ada juga untuk yang berbasis website namanya JSP atau Java Server Page, dikembangkan oleh Oracle. Nah, kenapa banyak pilihan biasanya? Karena
tool-tool atau kemudahan dalam membuat web apabila kita membeli yang berlisensi seperti yang dikembangkan oleh ASP dan JSP ini biasanya memudahkan developernya gitu. Jadi pada saat pembuatannya itu enak banget. Jadi library-nya itu sudah ada, sudah disiapkan. Terus kalau misalkan kita mau mengambil function itu sudah langsung muncul codingnya gitu ya. Orang prefer menggunakan yang berbayar punyanya Microsoft yang kemarin tadi. Beda dengan PHP. Kalau PHP karena itu dikembangkan secara open source ya, kita harus mencari secara manual gitu di internet dan butuh library gitu. Dan biasanya perusahaan gitu ya, perusahaan yang berada di modal asing atau ya perusahaan yang sudah mapan gitu, biasanya mereka lebih memilih aplikasi-aplikasi yang berlisensi seperti tadi ya, biasanya dikembangkan menggunakan Microsoft ASP atau bukan JSP, karena biasanya ketika ada error, ketika ada butuh support, itu dia bisa langsung kontak supportnya gitu. Jadi dia karena merasa bayar atau karena berbayar gitu ya, jadi dia juga punya hak untuk komplain atau hak untuk menanyakan troubleshoot kepada pengembang software gitu. Jadi biasanya beberapa perusahaan karena nggak mau menerima risiko yang tidak diketahui, ya dia biasanya membeli yang berlisensi seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, tadi saya menggunakan PHP ya, untuk memecah kode PHP seperti ini ada buka kurungnya, kurung siku lah, kurung siku. Katanya PHP, tanda tanya lagi kurung siku ini. Ini kalau yang benar, atau bisa juga ya saya katakan HP-nya gitu, juga sama-sama berjalan ya, sama bisa. Nah kalau ASP atau Microsoft dia betul ini buka siku gitu ya, persen siku. Kalau scriptnya punya JavaScript seperti biasanya script language, nah ini JavaScript. Ya tadi saya sudah contohkan ya. Nah, untuk membuat atau tulisan dasar ini adalah contohnya ya, gunakan echo gitu. Jadi tinggal echo, jangan lupa dikasih petik 2 ya, 2 terusnya misalkan di BR terus dipetik 2 lagi baru ini ya di koma gitu. Jadi benar seperti ini. Kalian bisa juga perkuliahan ini kalian coba ya, bisa kalian tekan sambil latihan ya, supaya kalian juga merasakan oh kayak gini toh bahasa script, oh kayak gini bahasa untuk membuat sampai seperti ini ya, dan bisa kalian. Ini perbedaan saya sudah sekarang, jadi saya skip aja ya. HTML dapat diakses secara langsung melalui ya. Variable sama seperti database kemarin. Kalau kita kemarin database sana namanya variable, tapi fungsinya sama, fungsinya adalah untuk menyimpan entah itu karakter, string, integer segala macam ya. Jadi menggunakan variable ini bisa menyimpan istilah state ganti-ganti. Contohnya pada saat mau daftar Facebook, pada saat daftar Facebook kalian kan mengisi form ya, namanya ada nama depan, nama belakang, ada email, ada handphone gitu ya. Nah tiap orang ini kan isinya berbeda-beda. Nah makanya variabel ini bisa digunakan untuk menampung variabel-variabel tadi yang berbeda tersebut gitu ya. Nah variabel ini salah satu faktor penting, karena adanya variabel ini, dengan hanya tidak ada variabel ini kita bisa menyimpan dan tidak bisa mengolah ya. Untuk variabel di PHP kita ditandai dengan tanda atau simbol dolar ya, contohnya seperti ini, dolar. Nah diikuti dengan huruf angka atau garis bawah ya. Contoh nama variabel seperti ini, misalnya nama berarti tinggal dolar nama, terus titik koma di sampingnya ya. Kalau di sini contoh mau dikasih koma, misalkan telepon atau pekerjaan yang langsung seperti ini, penulisannya masalah bisa dibaca atau bakal error ini. Memang pentingnya seperti ini. Nah contoh ya,
Nah, ini biasanya PO memang harus dikombinasikan dengan HTML. Jadi HTML, head, title, head, ada body ya. Harusnya ada body ini di sini, title dan body HTML. Nah, di dalamnya ini kita isi kan coding si PHP tadi. Kalau misalkan ada formnya, ya berarti kita harus kombinasikan dengan nya gitu ya. Jadi belajar yang dasar punya itu contoh variabel untuk menyimpan integer ini adalah string gitu ya. Dan ini sama-sama bisa disimpan dalam dalam dolar ya, dalam variabel seperti ini. Sama-sama cukup name nama kelas. Namanya kita sebut sebagai bahasa scripting. Ada juga bahasa compiler. Di dalam pembuatan program di komputer itu ada dua bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa compiler, yang kedua itu adalah bahasa scripting. Bahasa scripting itu contohnya seperti ini, kayak HTML, PHP, SPS itu adalah bahasa scripting. Artinya harus dijalankan atau ditulis per baris gitu ya, dan bisa diproses per baris itu per file itu gitu. Jadi kalau misalkan kita akses filenya seperti yang saya contohkan tadi kan, akses localhost garing PHP 1 bisa langsung muncul hasilnya, padahal filenya cuma satu ya. Beda dengan bahasa compiler. Nah, bahasa compiler ini adalah saya gunakan untuk membuat aplikasi atau aplikasi Android ya, contohnya seperti VB.NET atau Visual Studio atau Visual Basic, ada juga Fortran, Pascal, terus ada bahasa Java, ada bahasa C, C++. Nah, itu adalah bahasa yang dibuat dengan compiler. Dan kalau misalkan compiler ini ketika kita bikin program itu harus dibaca secara keseluruhan gitu ya. Jadi misalkan kamu ada folder isinya itu program .NET semua gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita mau ngetes itu kita semuanya harus dibaca semua sama si compiler tadi, baru nanti nunjukin kalau misalkan ada error. Tapi kalau bahasa interpreter seperti ini ya, seperti PHP, ini kita nggak perlu membaca semuanya, jadi cukup per filenya saja gitu ya, bisa langsung berjalan gitu. Tapi pada kenyataannya memang setiap website itu kan terdiri dari banyak file ya, dan biasanya itu saling berkaitan. Nah, ini contoh penggunaan variabel. Saya balik lagi, ada nama, ada name, ada kelas gitu ya. Nah, terus kita tinggal panggil aja echo, nama saya sama dengan kita panggil namanya name. Nama saya tinggal panggil nama, kelas saya sama dengan kelas, itu seperti ini. Jadi kita juga kasih petik garis miring 2. Garis miring 2 ini digunakan untuk memberi komentar, atau komentar itu biasanya supaya dia nggak terkompil atau tidak langsung tereksekusi sama si servernya tadi, web servernya gitu ya. Jadi dia itu nggak dianggap sebagai script coding, karena namanya komentar itu digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya misalkan kita memberi dokumentasi kepada program, atau misalkan kita memberi catatan, atau bisa juga saya lupa gitu, dan ini adalah membantu saya supaya untuk mengingat kembali, atau bisa juga memberi pesan, atau mungkin juga memberi logic di file tersebut atau di script tersebut, gunanya supaya ada orang lain yang membaca program kita, dia juga ikut paham terhadap program yang sudah kita tulis di situ gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan dari komentar ya. Ya, saya lanjut. Nah, tipe data ada integer, ada double. Kalau double itu adalah ada komanya ya, jadi kayak desimal itu double ya. Nah, salah satunya adalah double atau pecahan ya. Ada juga string ini adalah karakter seperti ini. Nah, contohnya adalah penggunaan tipe data seperti ini, ada jumlah, ada harga. Nah, ini ada total itu berarti perkalian dari harga dan jumlah gitu ya. Nah, ini ditulis echo, jumlah belinya adalah jumlah, harga barangnya adalah harga, dan total bayarnya itu adalah ngambil dari total. Nah, ini adalah salah satu untuk menampilkan tipe data yang terdiri dari integer dan string ya. Jadi ini adalah penggunaan tipe data, ini kalian jelas juga ya. Nah, sekarang ada juga namanya konstanta. Konstanta ini biasanya variabel yang konstan atau variabelnya itu tidak berubah. Nah, contohnya ini misalkan kita mau ngasih variabel
V, tahu V ya? Jadi V ini adalah 3,14 bla 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 gitu ya. Nah, ketika kamu mau melakukan perhitungan gitu ya, misalkan rumusnya lingkaran itu apa ya? Yang V kuadrat kali R itu rumus apa itu? Masih ingat nggak? Luas lingkaran. Luas. Oke, misalkan kalian mau bikin program namanya luas lingkaran gitu ya. Nah, luas lingkaran ini programnya adalah L sama dengan V kuadrat. Nah, VR kuadrat ini kamu tulis tuh di programnya itu V sebagai konstanta, berarti V-nya ini bernilai sama dengan 3,14. Nah, R-nya ini dari mana? R-nya nanti bisa bervariasi isinya. Kamu jadikan sebagai variabel umum saja. Jadi misalkan R-nya itu adalah dolar R. Nah, dolar R-nya ini bisa kamu dapatkan dari inputan. Bisa dapatkan dari inputan form, bisa dari data yang berusaha dia. Jadi konstanta ini adalah nilai tetap yang dia itu tidak berubah. Fungsinya itu untuk memproteksi, karena memang nilainya itu dia tidak berubah. Ini banyak terjadi kalau misalkan kalian jadi software engineer gitu ya, atau software developer, atau juga mungkin jadi sistem analis atau bisnis analis gitu ya. Misalkan kalian kerjaannya di bidang ini, hal ini banyak terjadi ketika kalian mendefinisikan sistem. Misalkan kalian bikin sistem yang tiba kalian solusinya kalau kayak gini harus bikin konstanta aja, jadi jangan dijadikan variabel umum gitu. Karena gerak itu kita sering banget terjadi diskusi yang sangat teknikal seperti itu salah satu penggunaan konstanta gitu. Jadi ya, penggunaan konstanta ini contoh dari penggunaan konstanta ini berdasarkan nama konstantannya gitu ya. Jadi misalkan ini adalah P, terus saja PHI atau PI gitu ya, terus koma nilainya berikutnya. Nah, kalau pakai bahasa lain, bahasa Java, bahasa Visual Studio Basic berbeda ya, karena masing-masing bahasa ini mempunyai karakter environment yang berbeda-beda, karena memang tujuannya dibuat bahasa tersebut juga sudah berbeda ya. Komentar seperti ini, ada komentar satu baris, ada ini komentar satu baris juga. Kalau misalkan kita pengen mengomentari isi coding yang banyak ya, kita bisa seperti ini ya, garis miring bintang, terus bintang garis miring. Nah, sebenarnya di HTML juga sama, bisa kita memberikan komentar. Kalau komentar di PHP itu seperti ini ya, kita bisa ngasih ini adalah catatan, atau bisa juga kita kasih ini ya, terus bintang gitu. Nah, terus kita tinggal tutup aja nih kasih bintang. Biasanya penggunaan bintang-bintang yang pemberian komentar yang menggunakan bintang seperti ini, kalau kita kodingnya banyak banget ya, kita pengen nutup tapi kita nggak mau menghapus karena mungkin program tersebut atau coding tersebut bukan di kemudian hari gitu ya. Itu bisa juga menggunakan tutup komentar seperti ini. Nah, kalau di HTML juga sebenarnya bisa kita memberikan komentar gitu ya. Jadi kalau misalkan di HTML kita memberikan komentar itu sifatnya seperti ini. Nah itu ya. Ini adalah memberi komentar HTML. Nah, ini apa isinya? Kalau HTML seperti ini harus kurung siku, terus ada garis kayak gini ya. Ini ada buka siku, terus ada banyak sikutnya kayak gini. Nah, ini adalah untuk membuat komentar di HTML. Jadi sebenarnya tiap bahasa pemrograman itu ada standar sendiri yang digunakan untuk penulisannya gitu. Begitu juga dengan komentar, masing-masing ada standarnya sendiri. Operator ya. Di PHP juga sama seperti di bahasa lain. Atau misalkan kalian pernah menggunakan kalkulator digunakan untuk menghitung ya. Berarti di bahasa PHP juga sama, bisa digunakan untuk menghitung. Nah, ini bahasa pemrograman juga wajib untuk mampu mengolah nilai operator ya, variabel atau konstanta yang dioperasikan menggunakan operator, juga membagikan sebagainya. Contohnya seperti ini ada
penambahan, pengurangan, bagian perkalian, sama bagian. Ada juga increment, ada decrement. Jadi kalau increment ini nilainya bertambah terus ya. Kalau misalkan nilai pertamanya 5 terus increment x plus plus berarti menjadi x-nya itu nilainya 6. Gitu juga kalau 5 x-nya 1 berarti ada kayak gitu. Jadi increment itu adalah fungsinya untuk menambah atau mengurangi. Nah, contoh operator dari hasil menjalankan sintak ini ya. Jadi misalkan kita bikin variabel namanya bilangan 1 200, bilangan 2 40 gitu ya. Hasilnya adalah penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Maka kita tulis bilangan 1 tambah bilangan 2 sama dengan hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk pengurangan dan begitu juga untuk pembagian. Jadi sebenarnya sama ya, operator aritmetika atau operator matematika itu di penggunaan di bahasa PHP juga sama seperti kalian menggunakan kalkulator. Nah, di sini juga ada operator perbandingan nih. Jadi operator perbandingan ini dia mengembalikan nilainya itu true atau false ya. Nah, true false ini adalah ciri dari bilangan boolean ya. Boolean itu berarti nilai akhirnya true atau false seperti ini. Kalau misalkan sama dengan berarti nilainya adalah sama dengan gitu ya. Kalau tidak sama dengan berarti seperti ini ya, tidak sama dengan itu ya. Nah, kalau lebih besar dari sama dengan ya berarti seperti ini. 3 itu berarti lebih. Nah, kita lihat ya, apakah 1 itu lebih besar 5? Nah, berarti jawabannya kan salah ya, maka di sini nilainya false. Nah, yang benar adalah memang 1 itu kurang dari 5. Kalau pengen ininya nilainya true gitu ya. Nah, terus kayak misalkan 3 tidak sama dengan 3. Nah, ini contoh aja sebenarnya. Contoh misalkan kurang nih, 2 kurang dari 4 berarti benar ya, 2 itu kurang dari true berarti. Kalau misalkan 5 itu kurang dari sama dengan 4, berarti 5-nya harus ikut. Nah, berarti ini salah, kecuali 5 kurang dari 4 gitu. Ini juga salah ya, 5 kurang dari 4. Oke, kita contoh aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bikin variabel namanya bil 1 200, bil 2 40, terus PHP, teks 2 PHP gitu ya, PHP besar sama PHP kecil. Nah, hasilnya adalah bilangan 1 sama dengan bilangan 1 sama dengan 2 sama bilangan 2 ini nilai berbeda ya, maka nilainya false. Berarti 0 atau kosong. Nah, sekarang di sini hasilnya sama dengan adalah 1 sama dengan bilangan 2. Nah, karena bilangan 1 itu tidak sama dengan bilangan 2, berarti nilainya 1 atau true ya, benar ya. Namanya 200 itu kan nggak sama dengan 40 ya, berarti nilainya 1. Seperti selanjutnya misalkan 200 bil 1 lebih besar dari sama dengan bilangan 2. 200 itu benar nggak sih lebih besar dari 10? Berarti benar ya, true ya. Terus apakah tulisan PHP itu sama dengan PHP? Nilainya false ya, karena memang covernya beda ya, yang satu besar satunya kecil ya. PHP itu tidak sama dengan PHP ya, nilainya 1 ya, karena memang ini berbeda gitu. Jadi contohnya seperti ini penggunaan operator perbandingan ya. Ya, biasanya operator perbandingan ini kalau misalkan kalian bikin programnya itu yang sudah advance gitu ya, kalian bisa gunakan untuk pembuatan if yang memerlukan banyak kondisi gitu ya. Jadi misalkan ada if untuk membandingkan sebuah nilai, atau misalkan bikin nilainya mahasiswa, itu bisa juga tuh dibandingkan dengan operator perbandingan. Nah, ada juga operator string. Kalau operator string ini berarti adalah untuk menggabungkan string. Contohnya string itu seperti ini, ada teks 1 isinya aku sedang belajar, teks 2 adalah pemrograman web, nah, teks 3-nya menggunakan strip PHP, hasilnya adalah penggabungan dari teks 1, teks 2 dan 3 ini dihubungkan dengan kode atau ini penghubung titik ya. Jadi untuk menggabungkan string di PHP itu cukup dengan titik gitu ya. Kalau kita pada saat bikin Excel, kita bikin tiap shell-nya itu ada isinya gitu ya.
Misalkan aku sedang belajar Shell 1, pemrograman web Shell 2 menggunakan bahasa script adalah Shell 3 gitu ya, Shell 3. Nah, untuk menggabungkan tersebut ya kita menggunakan operator dan gitu ya kalau di Excel. Begitu juga kalau di PHP. Kalau PHP cukup menggunakan titik untuk menggabungkan di string tersebut ya. Jadi ini untuk penggunaan string. Nah, ini latihan ya. Ini bukan tugas, jadi kemarin sudah tugasnya berturut-turut. Jadi minggu ini silahkan kalian beristirahat dulu ya. Ini bisa dicoba di rumah kalau komputer gitu ya, kalian install XMPP. Nah, kalian coba bikin program untuk membuat panjang sisi kubus, atau kalian bisa kombinasikan dengan membuat luas lingkaran gitu ya. Nah, masing-masing sisi kubusnya adalah seperti ini, jadi kali ini. Nah, variable ini adalah belajar menghitung, dan variable 2 namanya volume kubus. Nah, nanti kalian tampil hasil perhitungan volume balok tersebut, dihitung hari berapa. Nah, terus kalian juga tergantung dari dua kombinasi teks ini, satu dan teks dua. Oke, dari sini ada yang mau bertanya silahkan. Kan disuruh insert itu ada di bagian mana? Insert into-nya itu menggunakan query, menggunakan sintak yang saya contohkan kemarin. Kan kalian belajar di W3 sifatnya W3 school menggunakan insert into yang sintak, bukan yang manual. Kalau manual kalian tinggal tambahin aja, gampang, tambahkan data itu udah bisa masuk datanya. Paham ya? Halo Bu, yang salah. Oh iya. Waduh. Bisa sebentar. Ya ya. Sebentar ya, aku mau ada telepon dulu nih. Ini lagi ada meeting sama Pak Dokter kita, punya putus. Bila bahagia mulai mengenal, seakan ku bisa hidup lama, namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Cinta ini
Oke ya. Halo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Halo, Pak. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Nanti bahkan kalian coba di rumah, sintak-sintaknya nanti coba di komputer ya. Coba. Ini saya tulis dulu ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.